Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk para penonton podcast Clear Xteria 2024. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sekali lagi selamat datang di podcast Clear Xteria 2024. Oke, sebelum lanjut, apa sih podcast Ceria X Clear itu? Jadi ini merupakan podcast kolaborasi dari dua program kerja yang ada di Departemen Research and Development KCCS FEBUB. Yang pertama Ceria atau CS Reaching Achievement adalah program kerja yang fokusnya itu sebagai mempersiapkan kader CS untuk mengikuti perlombaan baik itu tingkat regional, nasional maupun internasional. Di sini ada dua kegiatan utama. Yang pertama pelatihan lomba dan yang kedua sharing session yang kita lakukan pada pagi hari ini. Nah, kemudian ada juga Clear atau CS Learning. Ini merupakan program kerja yang fokusnya sebagai tempat penyebaran dan pemerataan keilmuan ekonomi Islam kepada seluruh masyarakat, khususnya bagi kader KCCS FEBUB dan juga keluarga mahasiswa FEBUB. Nah, tak kenal maka tak sayang, sebelum kita masuk ke podcastnya, perkenalkan, aku Muhammad Royhan Bariar, teman-teman bisa panggil aku Royhan. Di sini aku mahasiswa Departemen Manajemen angkatan 2022 dan di CS diamanahi sebagai Kepala Departemen dari Departemen Research and Development yang akan memimpin sesi podcast pada pagi hari ini. Oke, di episode kali ini teman-teman, kita bakal membahas topik yang super menarik dan sangat relevan, yaitu dengan tema membangun prestasi melalui dialog eksklusif dengan Duta Inspiratif dan Duta Ekonomi Syariah. Nah, bersama narasumber-narasumber yang tentunya sangat inspiratif dan sangat prestatif yang telah membuktikan prestasinya dapat dicapai melalui kerja keras, dedikasi, dan juga pemahaman mendalam terhadap bidang yang digeluti oleh masing-masing dari mereka. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di sini kita nggak sendiri. Di sini kita sudah ditemani oleh dua narasumber yang keren-keren banget. Di sini telah hadir bersama kita yang pertama Duta Ekonomi Syariah sekaligus peraih juara 1 Olimpiade Ekonomi Islam Temu Ilmiah Nasional 2024 dan juga Duta Inspiratif supported by Kemenpora Republik Indonesia sekaligus mahasiswa berprestasi FEBUB 2024. Nah, teman-teman pastinya udah kepo sekali. Nah, langsung aja kepada kakak-kakak yang keren-keren sekalian untuk memperkenalkan diri. Silakan. Ya, oke, baik, terima kasih semuanya. Perkenalkan, nama aku Sahrul Hasni. Teman-teman semua bisa sapa aku Sahrul dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Aku di KCCS sebagai staf tetap di Biro Sismik di tahun ini. Dan juga sekarang sebagai Duta Inspiratif Indonesia mewakili Provinsi Sumatera Utara di batch 14 gitu. Terima kasih mungkin sekian. Oke. Tadi Duta Inspirasi ya, sekarang dari Duta Literasi. Perkenalkan semuanya, nama aku Muhammad Fazil Zihni, biasa dipanggil Fazil. Aku dari Program Studi Ekonomi Islam angkatan 2022 dan sebagai Kepala Biro School of Islamic Economics atau SISMIC tahun 2024 di KCCS FEBUB. Nah, pada kesempatan kali ini aku datang mewakili narasumber dari Duta Literasi Ekonomi Syariah FOSEI batch ketiga. Oke, selamat datang Kak Syahrul dan Kak Fazil. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Ya, alhamdulillah cukup sehat dan alhamdulillah pastinya harus semangat di pagi hari yang cerah tentunya di hari ini. Alhamdulillah baik, bersemangat dan tentunya siap untuk melaksanakan podcast hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, karena dari para narasumber ini sudah sangat siap nih teman-teman, sudah sangat bersemangat, excited. Kita langsung aja, nggak usah berlama-lama lagi. Ini banyak banget yang perlu aku tanyakan ya ke mereka, kulik-kulik supaya teman-teman penonton itu bisa mengambil banyak insight, banyak pelajaran yang bisa diterapkan di kehidupan teman-teman masing-masing. Oke, jadi ini pertanyaan ada yang kami siapkan secara pribadi dan juga ada yang berasal dari para penonton nih, Kak Fazil dan Kak Syahrul. Jadi ini memang pertanyaan yang dibutuhkan oleh mereka dan harapannya ya kakak-kakak di sini bisa menjawab secara singkat padat dan juga secara komprehensif. Nah, yang pertama ini terkait duta ya, prestasi. Pengalaman sebagai duta, baik itu duta inspiratif untuk Kak Syahrul dan duta ekonomi syariah. Boleh dong dijelasin duta yang kakak sandang sekarang ini apa? Fokusnya di bidang apa dan seperti apa yang kakak-kakak lakukan ini sehari-harinya? Siapa mau jawab dulu? Inspirasi, literasi? Mungkin dari Kak Syahrul dulu, silakan. Oke, ya, baik.
Jadi terkaitnya ya lebih tepatnya Duta Inspirasi. Jadi Duta Inspirasi Indonesia yang kali ini baru diselenggarakan, maksudnya udah sejak 2021, cuman yang batch 14 ini baru selesai seleksi itu di awal September kemarin tanggal 1 itu selesainya. Nah, di situ baru pengumuman diterimanya. Alhamdulillah ini jadi terpilih menjadi Duta Inspirasi Indonesia batch 14 mewakili Provinsi Sumatera Utara. Nah, Duta Inspirasi ini itu diinisiasi oleh salah seorang Mawapres juga, Mawapres Nasional tahun 2019. Kalau teman-teman tahu namanya Kak Safira, itu juga Mawapres di tahun 2019. Mawapres utama, dan juga beliau menginisiasi membuat sebuah duta inspirasi Indonesia yang alhamdulillah sekarang ini sudah bekerja sama dengan Kemenpora. Dan ketika itu duta inspirasi ini mulai berdiri itu di tahun 2021 ya, 2021, dan alhamdulillah sudah disahkan dan sudah mendapatkan legalitasnya sendiri. Dan juga Duta Inspirasi Indonesia ini semuanya berfokus pada pengembangan potensi pemuda, generasi muda, khususnya Gen Z yang sekarang ini lagi berada di posisi puncak ya sekarang ini, lagi generasi yang emang lagi berkembang-kembangnya pada masa sekarang ini, gimana kita bisa memanfaatkan bonus demografi itu sendiri dan bisa mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2024, di tahun 2045 ya? Ya, begitu. Dan juga Duta Inspirasi ini sebenarnya itu punya sekali programnya. Itu dan fokusnya sekarang ini adalah berfokus pada pemanfaatan media sosial. Itu ada 5 program yang kita miliki ya, kalau teman-teman tahu itu ada TYMPL kalau udah singkatannya. Jadi TikTok, YouTube, Milenial Menginspirasi atau memanfaatkan Instagram, dan juga Duta Inspirasi Library sama Duta Inspirasi Podcast gitu. Nah, 5 program ini kita gunakan untuk bisa menyebarkan inspirasi, menyebarkan edukasi kepada generasi muda khususnya masyarakat, supaya itu kita bisa mencetak generasi yang lebih maksimal, bisa mempersiapkan Indonesia Mas tahun 2045. Kurang lebih seperti gambarannya gitu. Oke, jadi kalau Duta Inspiratif ini lebih ke tempat untuk para pemuda-pemuda ini akhirnya bisa memberikan kontribusinya bagi Indonesia dan juga bisa menginspirasi para pemuda lainnya tentunya, karena tadi disebutkan juga Gen Z itu bakal jadi penopang utama ya Kak Syahrul untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Menarik. Nah, kalau kita beralih ke Kak Fazil selaku Duta Ekonomi Syariah, seperti apa Kak Fazil Duta Ekonomi Syariah itu, dan fokus Kak Fazil di ranah apa gitu? Insya Allah sekali ya sebenarnya Duta Inspirasi tadi penjelasannya itu memang sangat menginspirasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya Gen Z gitu. Literasi lebih Masya Allah ini. Ya memang ini ya kita punya fokusan yang berbeda gitu. Kalau Duta Inspirasi itu menjadi representatif sebagai seseorang yang memang punya prestasi, kemudian bagaimana meningkatkan inspirasi prestasi kepada masyarakat gitu. Nah kalau Duta Literasi ya kita ini adalah representatif gitu dari sebuah program FOSEI, Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam tahun 2024 ini, dan ini sudah masuk batch ketiga gitu. Nah, program ini mencoba meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, karena kita tahu saat ini memang literasi keuangan maupun ekonomi syariah di Indonesia itu sangat rendah gitu ya. Makanya dibuat program, diseleksilah dari seluruh KSE, kelompok studi ekonomi Islam di Indonesia, dan pada saat itu ada sekitar 100-an kader yang mengikuti seleksi. Dan alhamdulillah dari 100-an itu diambillah 15 orang terbaik dari hasil seleksi itu yang lolos menjadi Duta Literasi Ekonomi Syariah FOSEI gitu. Dan tugasnya adalah untuk memang meningkatkan pemahaman, keilmuan, dan menyebarluaskan dakwah mengenai ekonomi Islam di Indonesia. Wow, dari ratusan terpilih 15 ya. Nah, kalau tadi Duta Inspiratif sendiri tuh dari berapa tuh kira-kira Kak Syahrul pendaftarnya dan bisa terpilih menjadi Duta Inspiratif dari Sumatera Utara ya? Iya, betul. Nah, sebenarnya itu kan kalau sistem seleksi Duta Inspirasi agak berbeda sama Duta Literasi ya. Nah, jadi kalau misalnya Duta Inspirasi ini itu seleksinya langsung dari pusat. Jadi kita ada pengurus, jadi pusatnya lagi yang menyeleksi gitu. Jadi ada panitia sendiri. Dan itu seleksinya bukan per provinsi, tapi digabungi jadi satu waktu yang sama di satu pintu seleksinya. Dan itu mau dari Sabang sampai Merauke itu digabungin provinsinya dalam satu seleksi. Nanti alhamdulillah itu kemarin tuh kurang lebih ada ratusan, cuman pastinya nggak tahu berapa. Tapi itu ada 3 tahapan waktu itu, ada tahapan pemberkasan, FGD sama wawancara ketika itu. Jadi tiap 3 tahapan ini tuh bakal ada penyeleksian, dan pastinya yang kalau nggak salah yang udah sampai tahap ke FGD itu kurang lebih
sekitar yang diambil ke FGD itu kurang lebih 15-20 orang kurang lebih seperti itu. Tapi mungkin tiap daerah bakal berbeda-beda karena emang jumlah pendaftaran ini dikembalikan ke provinsi yang masing-masing berapa gitu. Kurang lebih kayak seperti itu. Oke, berarti ya sama-sama ketat ya. Iya, betul. Dari ratusan peserta yang mendaftar terpilihlah ya sekian orang yang sudah terfilter, yang sudah melewati berbagai tahap seleksi, akhirnya ya keluarlah 2 orang kakak keren ini sebagai duta-duta di masing-masing tempatnya. Nah, kira-kira apa nih Kak Sahrul, Kak Fazil, motivasi kalian untuk jadi duta? Lalu impact apa yang kalian rasakan selama memegang peran ini? Mungkin gantian dari Kak Fazil dulu. Literasi dulu ya. Memang banyak sekali ini ya sebenarnya alasan kenapa aku sendiri memilih menjadi duta literasi gitu. Nah, kalau kita melihat secara garis umumnya ya kondisi sekarang, kita punya populasi muslim terbesar kedua di dunia ya setelah Pakistan gitu, dengan jumlah sekitar 240 juta jiwa atau 86% dari total populasi penduduk itu umat muslim. Nah, sayangnya di sini ada permasalahan gitu, di mana dengan jumlah populasi muslim yang sebesar ini ternyata pemahaman mereka terkait salah satu bidang yang seharusnya mereka pahami yaitu ekonomi syariah, itu tingkat literasi ekonomi dan keuangan syariahnya masih sangat rendah gitu. Kalau kita ulik lagi menurut survei BI gitu ya tahun 2023, sekitar 28% ya masyarakat itu memahami ekonomi syariah. Itu dari sisi ekonomi syariah. Dari sisi keuangan ya memang ada peningkatan gitu, tapi itu juga masih angka yang cukup rendah dibandingkan dengan populasi penduduk. Sekitar 39% ya masyarakat itu memahami keuangan syariah di Indonesia. Nah, artinya di sini ada gap gitu. Dan aku sebagai salah satu kader KC kemudian mahasiswa ekonomi Islam ya di situ ada kesadaran lah bagaimana aku yang belajar di kuliah, belajar di kampus yang mencoba untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas gitu. Setidaknya dasar-dasarnya, prinsip-prinsip utamanya, sehingga ini seberapapun kecilnya impact yang diberikan itu setidaknya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat gitu, walaupun cuman aku sendiri. Tapi nyatanya karena ini sebuah program, dan saya rasa itu cukup memberikan branding dan promosi yang baik gitu, apalagi ada 15 duta ya, untuk bisa meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah yang ada di Indonesia gitu. Kurang lebih gitu sih. Jadi ada kesadaran dari diriku sendiri melihat kondisi sekarang gitu. Wow, menarik ya. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar kedua, kita digeser ya sama Pakistan ya. Pakistan awas ya. Jadi sangat miris sebetulnya ya, tapi harapannya dengan adanya duta ini justru itu bisa mengakselerasi dari tingkat literasi tadi itu, sehingga ya paling nggak bisa mencerminkan lah sebagai negara dengan populasi nomor 2 terbesar muslimnya gitu ya. Oke, nah kalau dari Kak Sahrul sendiri, apa motivasinya dan impact apa yang Kak Sahrul rasakan gitu? Iya, oke. Motivasi ataupun alasan ya kenapa aku ketika itu mendaftar di Duta Inspirasi. Nah, ini sebenarnya pertama kali aku terjun di perdutaan gitu ya, dan alhamdulillahnya keterima di pertama kali aku ngikutin ini. Nah, Duta Inspirasi ini ya alasan aku ngambil atau mencoba mendaftarkan diri itu karena perhatian aku sendiri, kayak ngelihat dari kondisi yang aku lihat ya sekitar lingkungan kita gitu. Nih, adanya ketimpangan antara daerah di Jawa sama di luar Pulau Jawa khususnya generasi muda ya terlihat sekali gitu. Terkhusus dalam mereka meraih ajang kompetisi, perlombaan ataupun misalnya prestasi-prestasi lainnya gitu. Tentunya ada dominasi ya antara di Univ ataupun lembaga pendidikan di daerah Jawa sama di luar Pulau Jawa, ada perbedaan tentunya kan ya. Bagaimana kualitasnya tentunya berbeda sekali gitu. Nah, ini aku berencana bagaimana supaya supaya semuanya merata gitu. Bagaimana supaya kita yang udah mendapatkan ilmu di luar di Pulau Jawa ini bisa terekspos sampai ke luar Pulau Jawa gitu. Karena memang butuh banyak sekali ya inovasi-inovasi baru, dorongan-dorongan baru yang ini bisa membangkitkan semangat generasi muda khususnya mahasiswa yang sekarang lagi berkuliah gitu. Dan ini emang mahasiswanya sampai puncak-puncaknya juga untuk bisa mencapai prestasi lebih banyak, karena memang fokus mereka nanti setelah fase perkuliahan adalah mencari pekerjaan, mencari peluang-peluang lainnya, membangun sebuah bisnis. Dan ini ketika masa perkuliahan itu adalah dorongan ataupun roda pertama kita untuk mencapai hal tersebut. Dan salah satu hal lain yang aku perhatikan adalah kenapa? Karena indeks pembangunan pemuda IPP tahun 2024 itu cukup berbeda dibanding tahun sebelumnya. Namun naik dari tahun 2021. Kalau 2021 IPP indeks pemuda Indonesia itu 53,33% gitu. Tapi
naik di tahun ini 2024 naik 3% aja, yaitu jadi 56,33% gitu. Nah walaupun ini ada peningkatan, tapi peningkatan ini dari 3 tahun tuh hanya naik 3% saja gitu. Nah ini positif, tapi seharusnya ini bisa menjadi apa ya, menjadi perhatian kita bagaimana kenapa kita harus bisa memperhatikan IPP kita. Ini melihat kualitas pemuda, kenapa kenapa masih menjadi peningkatannya hanya sedikit gitu. Kita lihat negara-negara lain, negara-negara maju, IPP mereka udah lebih tinggi. Jepang, Korea itu bahkan mereka IPP-nya udah peringkat 9 dari 193 negara, jauh dari Indonesia gitu. Serta juga selain IPP generasi muda ya, aku juga melihat bahwa bonus demografi Indonesia cukup besar gitu dibandingin negara-negara lainnya. Kita lihat Jepang, Korea dan negara-negara lain itu mereka mengalami aging population di mana mereka kekurangan generasi mudanya malah mereka tuh generasi itunya lebih panjang umurnya tapi tingkat kesuburannya rendah. Dan salah satu sebabnya adalah karena emang motivasi mereka untuk di tingkat pernikahan itu cukup rendah gitu. Nah ini potensi Indonesia yang punya bonus demografi yang besar ini seharusnya menjadi potensi untuk kita bisa manfaatkan generasi muda ini bisa menjadi pelopor kemajuan di Indonesia Emas 2045, karena tujuan utama kita adalah mempercepat SDGs 2030 dan juga yang kedua adalah mempercepat generasi emas yang bertalenta dan unggul dan siap menopang dan menuju Indonesia Emas di 2045. Mungkin begitu alasan salah satunya ya yang bisa gue sampaikan gitu. Wow, menarik banget ya. Ini sebetulnya banyak banget ya teman-teman fakta-fakta yang di satu sisi Indonesia punya banyak peluangnya, potensinya, cuman di sisi lain ada hal miris gitu yang memang harus diselesaikan dan ya kita berharap adanya duta-duta ini juga bisa menjadi salah satu solusi untuk mengakselerasi tadi itu tingkat literasi ekonomi syariah, kemudian indeks pembangunan pemudanya ya. Iya, betul. Ya, kemudian ya hal-hal lain lah hal-hal positif lainnya sehingga bisa membantu gitu dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 nantinya. Nah, sebagai seorang duta nih, Kak Syahrul dan Kak Fazil, pastinya ada banyak tantangan yang dilalui, kemudian suka duka yang dilalui. Kira-kira apa yang Kak Syahrul dan Kak Fazil temui gitu, tantangan, suka dukanya, kemudian ada nggak tips yang bisa dikasih nih ke para audiens, para penonton sehingga mereka misalkan nih mereka pengen tertarik untuk jadi duta, apa tips-tipsnya yang bisa dikasih? Mungkin Fazil dulu boleh. Sweet boleh sweet. Sweet gila. Oh iya, silakan Kak Syahrul. Sweet batu dulu. Oke, ya. Nah, ini ya tantangan tentunya pasti ada ya. Nah, tapi sebelum itu aku perlu highlight sedikit ya. Kalau duta inspirasi itu hanya 3 bulan mengabdinya gitu, 3 bulan. Berbeda sama duta-duta lain. Tapi kalau duta literasi berapa? Setahun ya. Satu periode Kalau duta inspirasi cuma 3 bulan. Nah, kenapa 3 bulan ini ya? 3 bulan karena ini cukup dialis kalau 3 bulan karena tujuan visi misi utamanya sini adalah mencetak generasi yang unggul, bertalenta dan bersinergi gitu. Nah, tujuannya 3 bulan ini yang menjadi duta ini kita dibina itu selama 3 bulan. Selain dibina kita juga membina orang lain gitu. Jadi dari sisi internal dapat, dari kita mengabdi ke orang lain dapat gitu. Karena tujuannya adalah jika nih 3 bulan ini jadi setiap batch itu setahun berarti ada 4 kali ya. Nah, dari 38 provinsi setiap 3 bulan sekali udah berapa generasi muda yang dibina sama duta inspirasi ini. Regenerasinya sangat cepat ya. Nah, jadi kita tiap minggu itu ada pembinaan. Kurang lebih ada tugas-tugasannya ataupun hal lainnya itu pasti ada gitu. Dan ini yang kita bagaimana tujuannya itu tercapai gitu. Selain kita dibina tapi juga kita membina masyarakat. Karena tujuan kita utama adalah menginspirasi orang lain, bagaimana edukasi yang kita berikan itu bisa bermanfaat. Nah, mungkin kita masuk ke inti tadi ya, yaitu adalah tantangan ya. Sebenarnya tantangan ini cukup banyak, terutama di awal-awal ya, karena yang best partners baru aja kepilih kemarin tanggal 1 kemarin ya. Nah, ini tantangannya banyak sekali, terlebih ini masih di awal-awal program ya. Nah, ini tantangannya adalah terkait waktu sebenarnya, waktu ya. Mungkin teman-teman juga sama ya, waktu selalu menjadi masalah. Bagaimana kita membagi waktu dengan porsi yang pas, dengan segmentasi yang mantap gitu ya. Nah, waktu ini bagaimana menyeimbangkan antara kehidupan perkuliahan, akademik, magang, pendaftaran magang ataupun kegiatan lomba-lomba lainnya. Nanti sebenarnya waktu ini sebenarnya jadi kendala aku sendiri juga.
Terlebih juga ini kan udah masuk masa-masa semester baru ya, dan sekarang aku lagi fokus untuk persiapan seleksi magang juga. Nah sebenarnya ini jadi tantangan juga, tapi aku mengantisipasinya adalah dengan kita buat timeline sendiri. Aku pakai aplikasi sendiri, namanya ada aplikasi daftar tugas gitu. Jadi setiap tugas itu aku buat di aplikasi, deadline-nya jam berapa, dan itu diselesaikan kapan gitu. Nah itu sangat ngebantu banget di tengah padatnya aktivitas gitu. Nah itu jadi tantangan waktu gitu. Serta juga kalau jadi duta ya itu tentunya amanah untuk bisa memegang jabatan ataupun marwah itu perlu dipegang sekali ya nggak sih? Benar. Nah itu gimana ya, kita coba membentuk image ke masyarakat bahwa duta itu emang kita harus menjaga gimana nya aktivitas kita setiap hari di media sosial itu dipantau juga. Terlebih kita tuh aja pengurus pusat, jadi setiap kita bermedia sosial itu bakal diperhatikan sekali gitu. Nah ini menjadi cukup tantangan dan perhatian khusus gitu. Mungkin itu ya yang bisa gue sampaikan. Oke, jadi tadi personal branding ya. Iya, Jadi betul, memang personal bagaimana branding. kita membentuk citra diri kita di media sosial, dan bagaimana itu bisa konsisten gitu terjaga. Iya. Oke, itu tadi tantangan dan juga tips sedikit dari Kak Sarul sebagai duta inspiratif. Kalau dari Kak Fazil nih, ada apa tantangan lain kah yang lebih berat atau mungkin ringan-ringan aja, atau tipsnya seperti apa? Silakan. Entah ringan atau gak kerasa gitu ya. Oh, gak kerasa. Bukan gitu sih. Ibaratnya pasti ada permasalahan tantangan di situ ya. Tapi memang menjadi seorang duta pasti ada kewajiban, Tuntutan ya. tanggung jawab yang kita kerjakan. Betul. Dan selama menjadi duta, menurutku awal-awal menjadi duta itu kan kita ada upgrading sama kayak inspirasi gitu ya, selalu ada pembinaan. Sama kita juga ada pembinaan di awal-awalnya, ada pembinaan terkait public speaking, micro teaching, karena kita kan yang menjadi representatif ya. untuk bisa menyebarkan ekonomi Islam, mendakwahkan ekonomi Islam. Terus juga kita ada upgrading juga, editing gitu. Upgrading? Editing. Iya. Editing konten. Bener. Desain gitu. Jadi TikToker gitu. Jadi TikToker. Jadi TikToker. Selebgram ya? Woi, bener sekali. Oh. Mirip- Gimana tuh, bisa diceritain nggak? Singkat aja. Kita ada upgrading terkait editing, baik itu di Instagram maupun di TikTok. Kemudian ada upgrading di CapCut sama Figma gitu. Oh. Jadi kita emang dipacu untuk bisa meningkatkan berbagai hard skill sama soft skill gitu. Nah selain itu juga ada upgrading terkait ekonomi Islamnya juga. Karena kita sebagai duta kita nggak paham ekonomi Islam, bahaya kan. Apa yang mau kita sebarkan, apa yang kita mau dakwahkan gitu. Nah dari situ sudah upgrading, baru tuh kita ada tuntutan sama tanggung jawab. Per bulan tuh harus update berapa konten. Terus juga selama menjadi duta harus ada minimal menjadi pemateri gitu. Dan itu merupakan tanggung jawab juga sebagai menjadi duta. Dan tapi menurutku itu gak terlalu mengganggu ya aktivitas-aktivitasku yang lain gitu, baik aktivitas kampus, magang maupun aktivitas lomba organisasi. Karena selama ini alhamdulillahnya aku bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, tapi menurutku yang menjadi salah satu permasalahan dan tantangan itu tadi beban. Karena beban sebagai duta literasi menurutku memang agak berat, karena ya ketika aku datang ke KC lain, ke organisasi lain, wih duta nih. Materi nih. Kemarin kan yang di Lampung ya? Iya. Kayak beban tuh kita harus jadi sempurna dan harus jadi yang terbaik kan. Padahal bukan itu intinya. Sebagai duta itu kan kita mencoba menyebarluaskan literasi. Tapi bukan kita menjadi sempurna. Duta nih harus menang nih, harus menang lomba. Terus duta nih harus paham ini, harus paham itu gitu. Padahal kita pun juga sedang belajar kan. Cuman memang kita pun punya tanggung jawab untuk bisa meningkatkan diri kita, baik itu dari segi keilmuan, dari segi akhlak, marwah dan lain sebagainya. Itu sih menurutku tantangan menjadi seorang duta literasi. Menarik. Tadi disinggung tentang konten, ada tuntutan pembuatan konten ya, atau apa sih? Ya konten. Itu Konten. kalau di Duta Ekshare berapa, dan di Duta Inspiratif juga dituntut seperti itu nggak, Kak Syarul? Iya, sama betul lah. Berapa kalau di Duta Ekshare, Kalau Kak kita Fazil? minimal 1 bulan 1, dan itu bebas mau di reels ataupun dalam bentuk tulisan publikasi artikel. Oh, berarti nggak harus video ya? Harus video, karena kan bentuk dakwah itu kan banyak gitu ya. Iya, Ada iya, yang lewat iya. bicara, ada yang lewat tulisan dan lain sebagainya. Kalau Kak Sarul di Duta Inspiratif dituntut berapa kali? Nah iya, tapi kalau di Duta Inspirasi ini ya lebih spesifik lagi. Jadi itu kita tugas utamanya ada 2, nge-branding provinsi kita di media sosial. Yang kedua melaksanakan program tugas-tugas yang di kayak proker gitulah, dari Duta Inspirasi itu punya proker Dari internalnya ada proker sendiri. Ada gitu. Jadi tiap duta provinsi itu kan 38 provinsi, tiap provinsi ada 2 cowok ceweknya kan ya. Nanti kita diplotingin ke program apa. Tadi aku udah disinggung di awal ya. Di Duta Inspirasi itu ada program namanya kalau disingkat TYMPL. Yaitu TikTok gitu. YouTube, Iya, iya, iya.
pokoknya Instagram, Sosmed lah ya. Nah itu kita nanti dibagi-bagi setiap media sosial siapa tanggung jawabnya gitu ya. Dan terus nanti ada ketuanya siapa, anggotanya siapa. Nah sama kayak proker di CS itu ada ketuanya siapa, anggotanya siapa. Nah terus nanti di PJ siapa aja gitu. Nah kebetulan kalau aku sendiri kebagiannya di YouTube gitu. Dan alhamdulillah situ jadi kita tuh tiap hari itu ada upload konten, itu ada berupa video reguler yang diposting, terus ada short video yang video singkat satu menitan itu tiap harinya bakal ada yang short itu diposting gitu. Teman-teman juga bisa lihat langsung dari YouTube-nya Duta Inspirasi Indonesia. Dan juga begitu pula program-program Duta Inspirasi Indonesia di Instagram tiap hari bakal ada konten, dan juga media-media sosial lainnya. Begitu sih. Untuk pembagian tugas, kegiatan, konten-konten bakal ada setiap hari di Duta Inspirasi begitu. Oke, berarti memang ya pasti sebagai seorang duta yang mengemban suatu amanah ya pasti ada kewajiban-kewajiban ya yang harus ditunaikan, tapi hak-haknya juga pasti ada dong yang didapatkan. Iya. Nah, kira-kira apa tuh hak-hak yang teman-teman dapatkan? Mungkin bisa menarik para penonton gitu. Siapa tahu ada yang pengen jadi duta, apa kira-kira benefit, hak-hak yang didapatkan? Singkat-singkat aja. Kalau dari Duta Literasi ya, menurutku ketika kita masuk ke suatu program, kita masuk suatu organisasi atau apapun itu ya, maka anggaplah itu sebagai sebuah wadah. Wadah di mana kita berkembang. Jadi bukan kita memberi maupun kita mendapatkan, tapi itu wadah di mana kita mencoba mengoptimalkan potensi yang kita punya di wadah itu. Contoh Duta Literasi. Ya maksimalkan dan optimalkan segala yang kalian punya di Duta Literasi Ekonomi Syariah itu gitu. Tujuannya apa? Ya tujuannya selain untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah, ya kita pun bisa meningkatkan value dari diri kita gitu. Kita kembali lagi kepada value, nilai tambah dari diri kita sendiri gitu loh. Dan banyak sekali menurutku manfaat-manfaat, benefit yang aku dapat selama aku memaksimalkan wadah literasi, Duta Literasi Ekonomi Syariah ini gitu. Mulai dari aku dapat lingkungan yang suportif gitu, karena selain aku ya 14 Duta Literasi Ekonomi Syariah, orang-orang keren-keren semua ya, keren yang mewakili dari setiap daerahnya ya. Memang high achiever gitu ya. Mereka ambisius, mereka prestatif, mereka produktif gitu. Tiap hari selalu aku lihat kegiatan mereka tuh bagus-bagus. Terus juga kita pun mendapatkan upgrading tadi seperti yang aku sempat bilang. Nah, di situ kan kita bisa meningkatkan hard skill sama soft skill kita. Secara nggak langsung, pelatihan itu, secara gratis ya. Iya, pelatihan secara gratis. Yang lain kan berbayar tuh, mungkin berbayar gitu. Apalagi sekarang semuanya diduitin kan. Nah, sebagai Duta Literasi ternyata kita bisa dapat pelatihan yang gratis, dan banyak sekali soft skill sama hard skill yang bisa kita dapat gitu, mulai dari leadership, terus communication, terus ada problem solving, critical thinking. Dari sisi hard skill pun kita belajar public speaking secara langsung gitu kan. Karena kita diwadahi untuk bisa berbicara di depan orang banyak gitu sih. Menarik. Kalau dari Kak Syahrul? Ya, sebenarnya hampir mirip sama benefit yang disampaikan dari Duta Literasi tadi. Dan jadi tapi yang paling utama di sini adalah benefitnya adalah kita bisa mendapatkan ruang secara publik yang memang ruang ini bisa kita gunakan untuk menyampaikan potensi kita untuk bisa disalurkan dan bisa menginspirasi gitu. Itu yang paling utama bagiku sendiri gitu. Poin pentingnya ya. Begitu juga para duta lain pasti sama. Itu jadi ruang kita untuk bisa menyampaikan potensi kita untuk bisa disalurkan mereka. Itu paling utama. Kemudian benefit lainnya juga banyak gitu. Nah, terlebih juga relasi ya. Karena kita ini karena kita dibina langsung dari ada pengurus pusat, jadi kita bisa berinteraksi secara tidak langsung dengan mereka-mereka yang dari provinsi Kalimantan Selatan, dari Jawa Tengah, dari Papua Selatan juga ada. Setiap provinsi ada perwakilannya sendiri gitu. Nah, ini yang jadi kita lebih dekat dengan mereka, mengenal lebih jauh, dan bagaimana sifat dan kita mengenal lebih baik. Nah, ini relasi yang paling utama. Terlebih juga kita Duta Inspirasi cukup banyak melahirkan orang-orang yang di batch sebelumnya itu udah sukses gitu, alhamdulillahnya. Bahkan orang-orang yang udah centang biru di Instagram itu kita bisa lebih dekat karena Kak Syahrul centang biru nggak? Belum. Oh, belum. Semoga ya. OTW ya. Tapi jangan yang beli ya. Weh, jangan, kita harus real gitu. Iya, harus real. Nah, ini jadi potensi kita bisa lebih dekat, lebih menjaring orang-orang yang luar biasa gitu. Dan manfaatnya dengan kita bisa mengenal orang lebih hebat, jadi kita bisa gunakan mereka untuk menjadi media kita mengedukasi ke orang lain. Nah, ini yang paling utama di sini gitu. Dan juga manfaatnya sama kayak Duta
literasi bilang tadi, yaitu kita dapat coaching pembinaan setiap minggunya, bahkan hampir kita ada tugas-tugas yang memang digunakan untuk bisa manfaatkan kemampuan kita, soft skill kita, hasilnya selalu diasah gitu di situ. Ditingkatkan. Ya, itu yang paling utama juga salah satunya. Karena kalau betul kata Fazil, kalau di depan lain kita berbayar gitu ya, tapi kalau di duta Betul. Duta, ini Itu secara boncos gratis juga kita ya, dapat. boncos juga kalau misalkan keluar tiap pelatihan gitu ya. Iya, betul. Begitu sih penjelasannya. Tentunya juga banyak hal-halnya lah manfaatnya, kayak kita ada juga program dari pusat sendiri yang emang itu dipegang dari pusat. Jadi kita ketika kita jadi duta inspirasi, kita bisa mengakses atau mengikuti kegiatan itu secara lebih lebih dekat karena kita dikenal sebagai duta gitu. Nah, nanti teman-teman bisa cek juga di media sosial Duta Inspirasi, itu banyak sekali program-program exchange juga ada, beasiswa juga ada, dan segala macamnya. Nah, ini ketika kita jadi duta, itu kita bisa mengekspos hal tersebut juga secara lebih dekat gitu. Itu salah satu manfaat lainnya ya dari Duta Inspirasi begitu. Wow. Nah, itu teman-teman penonton, benefitnya banyak banget, apalagi benefit yang paling utama yang sering kita khawatirkan, boncos duit ya kalau misalnya pelatihan-pelatihan itu bisa teman-teman minimalisir dengan bergabung di Duta. Nggak cuma itu, banyak banget manfaat-manfaat yang bisa didapatkan, terutama relasi ya, karena ketika sudah jadi duta ya Kak Syahrul, Kak Fazil, ini nggak cuma berhenti di sini. Jadi ini bisa terjaga terus, terjalin terus hubungannya sampai ya kapanpun gitu, dengan batch-batch selanjutnya maupun sebelumnya. Menarik gitu. Nah, kita lanjut aku tadi tertarik ini, Kak Syahrul dan Kak Fazil. Tadi kan disinggung tentang tantangan. Akhirnya karena kesibukan, banyak kegiatan, apalagi masih kuliah ya, di semester 5 ya Kak Syahrul dan Kak Fazil. Pasti ada tantangan dalam mengelola waktu. Tadi disebutkan juga, tipsnya juga disebutkan sedikit oleh Kak Syahrul, tapi coba di sini spill yang lebih konkret, yang lebih praktis gitu ya. Kira-kira gimana cara Kak Syahrul dan Kak Fazil dalam mengelola, menyeimbangkan antara kuliah, antara lomba-lomba juga kan, jangan bilang enggak. Lomba-lomba juga kan? Bener asik sih lomba itu. Sama-sama. Ya, ini ambis banget, apalagi dari Kak Fazil dan Kak Syahrul ini memang salah satu orang yang sangat ambis gitu dalam berlomba. Nah, tadi itu organisasi, kuliah, lomba, kemudian kegiatan-kegiatan lain ditambah duta. Ini kalian sangat-sangat ini ya. Gimana caranya membagi waktunya? Kak Fazil, Kak Syahrul. Kak Fazil dulu mungkin. Secara taktisnya seperti apa? Kalau secara taktis ya, aku awalnya menggunakan nulis kegiatan esok gitu. To-do Lo list. ngapain aja to-do list. Itu dibikinnya kapan to-do list tuh? Malamnya. Sebelum tidur. Sebelum tidur to-do list. Nah, tapi sekarang aku pakai Google Calendar gitu, dan di situ aku buat kegiatanku selama setahun gitu. Jadi setiap ada kegiatan baru aku langsung input di Google Calendar gitu. Kegiatan CS, kemudian jadwal-jadwal kuliah itu sudah aku rapikan di Google Calendar, dan ternyata menggunakan Google Calendar itu asik sih menurutku, karena pas kita ngeliat, kita kegiatannya habis ini gitu, kita langsung ini loh. Sangat terbantu ya. Sangat Tapi ini bukan endorse ya, bukan endorse Bukan Google endorse. Calendar, bukan. Bukan endorse. Bukan ya. Sebenarnya banyak ya aplikasi-aplikasi lain, website lain untuk kita bisa mengatur jadwal kita. Tapi aku pakainya Google Calendar, dan di situ emang sangat asik untuk kita ngebuat jadwal kita. Oh, kita besok ini gini-gini gitu. Ternyata kita produktif juga gitu ya. Gitu sih. Ya, menurutku caraku untuk bisa mengatur waktu dengan baik. Oke. Kak Syahrul, tadi kalau Kak Fazil lebih ke penggunaan tools-tools ya, dan aplikasi bantuan gitu, dan penggunaan to-do list lah sebelum tidur dan sebagainya. Nah, kalau Kak Syahrul gimana caranya memprioritaskan atau cara mengelola tadi tuh biar nggak ada yang kacau, nggak ada yang terbengkalai gitu kegiatan-kegiatannya? Seperti apa? Ya, sama sih kayak tadi yang disampaikan Duta Literasi tadi, dan juga sebelumnya aku juga sempat nyampaikan ya, kalau aku tuh ngendel waktu itu sama, kita pakai aplikasi sendiri. Kalau Fajar pakai Google Calendar, kalau aku sendiri pakai namanya aplikasi daftar tugas, itu yang aku gunakan gitu. Jadi itu ada pengingat waktu juga, nih deadline-nya jam segini, itu bakal ada bunyi alarm sendiri gitu di aplikasinya. Nah, itu yang aku gunakan. Jadi di jam berapa, kegiatannya apa, dan deadline-nya kapan, itu aku catat di situ. Dan itu cukup efektif karena ini bisa ngebantu banget gitu. Tapi sebelum itu kan secara spesifik ya, namun secara umum ya, di awal-awal aku udah spesifikin dulu itu di semester ini mau ngapain dulu gitu. Nah, itu yang paling penting sebenarnya, karena kalau teman-temannya pas kita maba tuh ada kan dibuat kayak penugasan dibuat planning setiap semester. Tahun pertama, tahun kedua gitu. Iya, betul. Setiap semester ngapain aja. Kan pernah kan dibuat kayak gitu. Itu sampai semester 8 ngapain aja. Itu yang aku sampai sekarang aku upayakan tercapai dari situ. Kurang lebih hal itu yang bisa disampaikan.
Oke, itu ya para penonton teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Jadi memang bisa kok gitu kita ambis melakukan banyak hal sekaligus. Yang penting tadi itu bisa mengelola dengan baik, time manajemennya dengan baik. Kemudian pasti ada hal-hal yang dikorbankan ya, pasti ya Kak Fazil. Waktu mungkin waktu bermain sedikit dikurangi, waktu tidur sedikit diatur-atur gitu ya, curi-curi waktu buat tidur gitu pasti. Tapi itu masih aman-aman aja ya Kak Fazil, Kak Sarul? Gak apa-apa sih, jam tidur emang berkurang tapi jam terbang meningkat. Siap. Jam tidur boleh berkurang tapi jam terbang jangan sampai. Itu ya quotes of the day dari Kak Fazil. Oke, menarik. Selanjutnya nih. Tadi kita udah bahas banyak nih kakak-kakak sekalian dari duta masing-masing, dan sepertinya penonton ini mulai tertarik. Tapi apa sih kira-kira yang penonton di sini perlu perhatikan gitu? Nilai-nilai utama yang harus dipegang oleh generasi muda untuk bisa sukses dan berprestasi, baik itu di bidang inspirasi Kak Sahrul maupun di bidang ekonomi syariah Kak Fazil. Mungkin dari Kak Sahrul dulu seperti apa? Iya, Nilai-nilainya. Sebenarnya itu banyak sekali ya hal-hal yang perlu diperhatikan, terutama pola pikir nih. Pola pikir tuh sebagai apa ya? Diperhatikan, terutama pola pikir nih. Pola pikir tuh sebagai apa ya? Tidur dan sebagainya. Nah, kalau Kak Sarul gimana caranya memprioritaskan atau cara mengelola tadi tuh biar nggak ada yang kacau, nggak ada yang terbengkalai gitu kegiatan-kegiatannya? Seperti apa? Ya, sama sih kayak tadi yang disampaikan duta literasi tadi, dan juga sebelumnya aku juga sempat menyampaikan ya, kalau aku tuh ngendel waktu itu sama, kita pakai aplikasi sendiri. Kalau Fajar pakai Google Calendar, kalau aku sendiri pakai namanya aplikasi daftar tugas, itu yang aku gunakan gitu. Jadi itu ada pengingat waktu juga, nih deadline-nya jam segini, itu bakal ada bunyi alarm sendiri gitu di aplikasinya. Nah itu yang aku gunakan, jadi di jam berapa, kegiatannya apa, dan deadline-nya kapan, itu aku catat di situ. Dan itu cukup efektif karena ini bisa ngebantu banget gitu. Tapi sebelum itu kan secara spesifik ya, namun secara umum ya di awal-awal aku udah spesifikin dulu itu di semester ini mau ngapain dulu gitu. Nah ini itu yang paling penting sebenarnya, karena kalau teman-temannya pas kita maba tuh ada kan dibuat kayak penugasan dibuat planning setiap semester. Tahun pertama, tahun kedua gitu. Iya betul, setiap semester ngapain aja kan pernah kan dibuat kayak gitu. Itu sampai semester 8 ngapain aja. Itu yang aku sampai sekarang aku upayakan tercapai dari situ. Kurang lebih hal itu yang bisa disampaikan. Oke, itu ya para penonton teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Jadi memang bisa kok gitu kita ambis melakukan banyak hal sekaligus. Yang penting tadi itu bisa mengelola dengan baik, time manajemennya dengan baik. Kemudian pasti ada hal-hal yang dikorbankan ya, pasti ya Kak Fazil. Waktu mungkin waktu bermain sedikit dikurangi, waktu tidur sedikit diatur-atur gitu ya, curi-curi waktu buat tidur gitu pasti. Tapi itu masih aman-aman aja ya Kak Fazil, Kak Sarul? Gak apa-apa sih, jam tidur emang berkurang tapi jam terbang meningkat. Siap. Jam tidur boleh berkurang tapi jam terbang jangan sampai. Itu ya quotes of the day dari Kak Fazil. Oke, menarik. Selanjutnya nih. Tadi kita udah bahas banyak nih kakak-kakak sekalian dari duta masing-masing, dan sepertinya penonton ini mulai tertarik. Tapi apa sih kira-kira yang penonton di sini perlu perhatikan gitu? Nilai-nilai utama yang harus dipegang oleh generasi muda untuk bisa sukses dan berprestasi, baik itu di bidang inspirasi Kak Sahrul maupun di bidang ekonomi syariah Kak Fazil. Mungkin dari Kak Sahrul dulu seperti apa? Iya, nilai-nilainya. Sebenarnya itu banyak sekali ya hal-hal yang perlu diperhatikan, terutama pola pikir nih. Pola pikir tuh sebagai apa ya? Mindset, langkah utama kita untuk bisa sampai ke puncak tadi gitu. Nah, menurut salah satu teori dari peneliti Stanford bahwa menurut teorinya manusia itu dibagi dua, yaitu growth mindset sama fixed mindset. Ya. Nah, dua ini yang bakal mempengaruhi aktivitas manusia itu sendiri. Ketika dia mempunyai growth mindset yang baik gitu ya, dia akan terus bertumbuh seiring berjalan waktu, seiring dengan pengalaman yang dimiliki. Tapi ketika seseorang tadi memiliki fixed mindset tadi, dia ketika melihat tantangan di depan, dia bakal mundur gitu ya. Nah, ini yang harus kita bangun, growth mindsetnya ini yang paling utama. Ketika itu udah kita miliki, untuk langkah-langkah selanjutnya itu bakal mudah untuk kita capai gitu. Betul. Nah, itu yang paling utama. Dan juga satu hal yang kita sampaikan adalah di sini adalah mimpikan, rencanakan, lakukan, konsisten. Nah ini ketika kita laksanakan poin-poin tadi, insya Allah gitu ya, kita bisa
lancar ataupun apapun tujuan kita tuh bisa lebih baik untuk kedepannya gitu. Nah hal ini sih yang bisa disampaikan. Oke, menarik tadi. Berarti poin titik krusialnya itu di mindset itu ya, Kak Sarul. Ketika mindsetnya sudah benar, di jalan yang benar istilahnya, maka hal-hal berikutnya itu bisa mengikuti dengan baik seperti itu ya. Iya, karena juga menurut salah satu menurut pendiri Ford, perusahaan mobil. Ya, mobil nah, Ford. beliau mengatakan bahwa Henry Ford mengatakan bahwa ketika kita melihat tantangan, kita jangan takut untuk melewati, mengarunginya gitu. Kenapa? Karena ketika pesawat ingin terbang, dia bakal dia bakal melawan angin untuk bisa terbang tinggi, bukan mengikuti sebuah angin. Jadi jangan takut untuk membelok arah, karena keberanian itu sebagai landasan kita bisa mencapai hal-hal luar biasa ke depannya gitu. Oke, berarti nilai-nilai yang harus dipegang generasi muda untuk bisa sukses dan berprestasi di Kak Sarul tadi itu mindset dan juga keberanian tadi itu ya. Jadi melihat sebuah tantangan, sebuah permasalahan itu sebagai ini harus dikerjain, harus diselesain gitu ya, bukan malah mundur. Oke, kalau dari Kak Fazil sendiri gimana nilai-nilai yang harus dipegang generasi muda? Nah, sebelum aku jawab, aku mau menanggapi silakan. pernyataan Sarul ya, menanggapi sedikit menambahkan. Dan terkait growth mindset sama fixed mindset ini sebenarnya aku udah baca buku sih, mindset namanya. Emang dijelaskan secara detail bagaimana. Bukunya mindset. Ya, nama bukunya mindset gitu. Aku lupa karya siapa. Itu sekitar 300 halaman. Nah, di sana emang dijelaskan secara rinci bagaimana growth mindset itu, orang-orang seperti apa dan bagaimana cara menumbuhkannya. Dan memang bagi teman-teman, bagi yang merasanya, ini sedikit tips, bagi yang merasa dirinya fixed mindset ya, dengan ciri-ciri tadi dia tidak menyukai tantangan, dia mudah menyerah, dan dia itu sangat terfokus pada bakat gitu. Dalam arti ini kalau gak ada bakat ini gak bisa nih. Oh, ini kalau gak ada, dibatasi oleh pikirannya sendiri ya. Dibatasi oleh pikirannya sendiri. Nah, oleh karena itu ya menurutku yang harus dilakukan adalah sukai tantangan gitu. Jadi Sepakat ya. sukai tantangan, sukai tekanan. Ya, itu pressure ya. Pressure tuh penting. ya udah. Lawan harusnya. Hidup di bawah tekanan tuh enak gitu, teman-teman. Punya pikiran kayak gitu, hidup di bawah tantangan itu bagus gitu. Karena itu yang membuat kita semakin berkembang tiap harinya gitu. Setuju. Tanggapan dari Sarul. Nah, aku sedikit menambahkan aja bagaimana dari perspektif Duta Literasi Ekonomi Syariah terutama kepada teman-teman ini ya yang fokusnya belajar di ekonomi syariah gitu. Nah, barangkali memang saat ini kita melihat prospek ekonomi syariah itu belum terlalu jelas. Memang ada peningkatan tapi nggak jelas. Tapi menurutku ya adalah bagaimana cara kita memaksimalkan potensi diri kita lagi gitu. Tetapkan tujuan di awal gitu. Kalian mau ngapain, kalian mau jadi apa. Setelah itu buat strategi taktisnya. Dan aku berbicara secara praktik sih. Praktik ya. Kalau tadi Syarul banyak teori-teori, aku berbicara secara praktik. Ya, buat langkah harian kalian seperti apa gitu, langkah bulanan kalian seperti apa, tetapkan targetnya mau jadi apa, mau ngapain aja gitu. Itu sih kalau dari aku, gak usah panjang-panjang gitu. Oke, sangat insightful ya teman-teman semuanya. Jadi tadi aku tertarik sama satu kalimat yang disampaikan Kak Fazil. Jadi kita itu seringkali membatasi kemampuan diri sendiri. Padahal kita kan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Otak kita itu ya teman-teman bisa cari sendiri lah, itu sangat luar biasa. Dan ya jangan dibatasi gitu dengan dengan pola pikir kita sendiri gitu. Karena ini relate juga ya. Jadi aku tuh pernah mendengar suatu podcast juga. Jadi banyak orang yang mengkotak-kotakan kepribadiannya itu introvert extrovert, sehingga mereka membatasi dirinya. Misalkan aku introvert, aku nggak bisa public speaking, aku introvert nggak bisa bersosialisasi, aku ini, aku itu. Padahal introvert extrovert itu kan bukan perkara itu. Itu kan bagaimana cara mereka mengeluarkan dan mendapatkan energi mereka. Lalu dan itu juga nggak 100% misalkan ada si A 100% introvert, 100% extrovert, nggak ada. Pasti ada kombinasi dan lain sebagainya. Jadi itu ya yang memang harus diubah. Jadi jangan sampai pikiran kita sendiri yang menjadi penghalang seperti itu ya. Betul. Oke, selanjutnya ini kita lebih spesifik nih kakak-kakak sekalian. Yang pertama aku pengen ke Kak Fazil dulu. Jadi terkait prestasi menjadi duta khususnya dengan korelasi pemahaman ekonomi Islam. Nah ini kan berkaitan juga ya antara prodi yang Kak Fazil tekuni saat ini dengan duta yang diemban. Nah, gimana sih korelasi pemahaman ekonomi Islam dan prestasi bisa menjadi motivasi untuk mahasiswa agar lebih peka terhadap perkembangan ekonomi Islam dan akhirnya bisa terpacu untuk meningkatkan prestasi mereka, Kak Fazil? Gimana korelasinya? Oke. Ini aku mencoba hubungkan korelasi dan korelasi antara keilmuan ekonomi Islam dan prestasi lah ya.
Jujur memang awal-awalnya kita gak melihat prospek yang bagus gitu, positif dari ekonomi Islam. Tapi nyatanya ternyata banyak loh hal-hal yang bisa kita dapatkan, banyak loh achievement yang bisa kita dapatkan dari ekonomi Islam gitu. Salah satunya dari sisi prestasi akademik yang sering aku dapatkan. Dan ketika aku belajar sebagai mahasiswa, aku kan belajar serius mengenai ekonomi Islam gitu ya. Isu-isu terbarunya selalu update. Terus aku banyak baca terkait laporan perkembangan keuangan syariah dari OJK, master plan KNEKS dan lain sebagainya. Nah itu aku selalu update teman-teman, data-datanya seperti apa, supaya ini nanti apa yang kita pelajari itu bakal berguna untuk prestasi kita. Karena aku juga sering lomba olimpiade, kemudian karya tulis, esai, kemudian business plan aku juga pernah ikut. Nah dari yang kita pelajari ini itu akan memunculkan ide-ide inovatif, ide-ide kreatif terkait solusi yang bisa kita berikan gitu terkait permasalahan dari ekonomi Islam. Dan ini menjadi korelasi yang cukup kuat ya. Bagaimana kita mencoba mengembangkan belajar mengenai ekonomi Islam sekaligus mengembangkannya sekaligus berprestasi gitu. Itu sih kalau jawaban dari aku. Oke, jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui ya. Bener. Menarik. Nah, lanjut pindah ke Kak Syahrul. Ini pertanyaan khusus Kak Syahrul juga. Jadi sebagai duta inspiratif, bagaimana sih cara Kakak memanfaatkan platform media sosial ya tadi yang disebutkan itu untuk berbagi pesan positif dan menginspirasi generasi muda. Jadi gimana gitu cara Kak Syahrul supaya apa ya mungkin membedakan dengan yang lain, bisa nge-trigger orang untuk oh iya ini bisa tune in gitu nonton dari awal sampai akhir dan sebagainya, seperti apa? Iya, oke ya. Sebenarnya kita harus di awal nih harus kita ketahui dulu ya fitur-fitur di media sosial itu apa aja yang bisa kita gunakan gitu. Misalnya di YouTube itu ada fitur yang untuk upload video langsung kan ya. Kemudian ada fitur short video, terus ada Instagram gunakan story-nya ataupun feed dan segala macamnya. Nah kita kenali dulu nih media sosial ini apa aja yang bisa kita akses ya untuk fitur-fiturnya, untuk bisa kita gunakan untuk menginspirasi orang lain, mengedukasi orang lain dan apa ya memotivasi orang lain gitu. Itu yang paling utama. Ketika kita sudah mengetahui fitur-fiturnya apa aja, kita bisa manfaatkan gitu. Yang kedua adalah kita apa ya kita ikuti trending topik ya, sekarang yang ini. lagi rame ya, yang lagi panasnya sekarang ini apa gitu. Nah ini ketika kita mengangkat hal tersebut ya tentunya masyarakat bakal tertarik dan juga mendengarkan sampai habis gitu, membaca sampai habis gitu. Dan yang paling utama adalah yang ketiga adalah kita merangkum dan mendesain postingan tadi, video tadi ataupun bahan bacaan tadi itu menjadi bentuk yang lebih menarik, lebih inovatif gitu. Itu yang paling utama karena kalau teman-teman lihat ya postingan video orang-orang yang seorang YouTuber sama yang baru-baru mulai itu pasti berbeda kan ceritanya gitu ya. Bagaimana kualitasnya penyampaiannya juga, bagaimana isinya apakah menarik diangkat atau enggak. Nah ini perlu diteliti dulu karena kalau kita lihat ya ketika mungkin di lembaga eksekutif mahasiswa baik itu tingkat fakultas ataupun tingkat univ pasti ada kajian dulu, kajian. Nah kira-kira nih isu yang paling relevan, yang paling emang butuh di-share ke teman-teman apa gitu. Itu ada kajian tersendiri gitu. Nah, ini yang bisa kita aplikasikan, bisa kita manfaatkan untuk bisa menginspirasi orang lain. Itu yang paling utama. Kita teliti, telaah dan aplikasikan. Dan paling utama adalah desain itu harus menarik. Itu juga yang paling salah satu hal yang perlu diperhatikan teman-teman semuanya. Begitu. Sekian. Oke, desain itu penting karena ini kan konten audiovisual ya. Jadi nggak cuman secara audio aja tapi secara visual juga menarik biar nge-trigger orang nonton sampai akhir. Ini sangat menarik ya teman-teman, banyak insight yang didapatkan nggak cuman seputar prestasi, ini jadinya malah seputar perkontenan juga, dunia konten, dan itu semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman penonton dimanapun berada. Nah, ini aku kepo nih sama kakak-kakak sekalian, boleh ya tanya-tanya yang lebih personal ya, jadi kalau dikira-kira prestasi yang sudah didapat sejauh ini berapa nih? Kira-kira aja, misalkan. Kayaknya aku gak usah jawab deh, soalnya kita inspirasi baik banget. Malah bukannya sama-sama banyak ini. Kebalik. Jangan inspirasi aja ngomong gini. Merendah banget data literasi ini sekarang. Nggak, ini penting disampaikan. Ini bukan untuk gaya-gayaan atau apa. Ini untuk menginspirasi teman-teman penonton dan juga siapa tahu bisa jadi pacuan gitu. Kira-kira aja sekitaran berapa nih prestasi yang sudah didapat dari kakak-kakak sekalian selama menjadi mahasiswa lah. Kalau yang sebelum-sebelumnya nggak perlu dimasalah nggak apa-apa. Kira-kira sudah berapaan kira-kira? Dan banyaknya di bidang apa? Oh, ngitung lagi ngitung. Lebih banyak nih pasti.
Kira-kira aja, nggak usah spesifik. Oh ya. Nah kalau ini ya, sebenarnya aku mulai aktif ikut perlombaan itu ketika di tahun kedua di tahun 2023 kan angkatan 2022 ya, angkatan 2022 kan semester 1, semester 2, semester 3 itu baru aku mulai aktif lomba-lomba gitu. Dan aku biasanya bidang fokus lombaku adalah di bisnis plan memang dari awal. Bisnis plan. Jadi kayak seperti bagaimana kita bisa membuat sebuah ide bisnis yang belum dimiliki ataupun belum ada sama sekali diaplikasikan orang-orang gitu ya. Kita buat inovasi bisnis, kita rencanakan, kita lihat apa yang jadi masalah, kita inovasikan dan buat strateginya apa aja, pemasarannya seperti apa, keuangannya, bagaimana sistem keuangannya, dan juga misalnya lomba bisnis plannya terkait ekonomi syariah misalnya, udah kita lihat akad-akadnya apa aja sih yang bisa kita gunakan gitu ya, akad syirkat segala macam. Nah itu kita aplikasikan. Yang paling utama lomba bisnis yang gitu. Yang kedua adalah lomba karya tulis ilmiah. Dan lomba karya tulis ilmiah ini teman-teman sih udah tahu banget gitu ya. Bagaimana kita merancang sebuah karya tulis yang emang ini berinovasi dalamnya gitu ya. Betul gitu. Inovatif. Dan alhamdulillah sejak tahun 2023 sampai sekarang itu sekitar 20-an itu udah tercapai sampai sekarang ini. Ya harapannya ya semoga teman-teman bisa lebih dari itu, karena jangan hanya satu orang dominan tapi teman-teman bisa lebih dominan dari yang lain gitu. Dan juga kita lihat tentunya banyak sekali prestasi Fazil juga pasti lebih banyak, dan juga teman-teman luar sana ada sampai 50, 100 bahkan gitu ya. Dan itu yang perlu kita apresiasi, jangan minder tapi buat itu jadi penyemangat kita untuk bisa melebihi hal tersebut. Itu yang paling utama. Sekian. Oke, menarik ya, 20-an dan fokusnya di bisnis plan dan KTI ya kalau Kak Sarul sendiri. Nah, kalau Kak Fazil seperti apa nih? Bisa di-spill lah berapa? 70? 70. Nggak, sedikit ini ya, opening dari aku bahwasanya lomba yang kita dapatkan selama ini yaitu hasil jatuh bangun kita sebenarnya. Itu hasil dari kegagalan kita. Ya aku tahu ya mungkin orang-orang lain ngelihat kita banyak gitu. Aku dan juga Sahrul, duta inspirasi dan juga duta literasi. Ya orang-orang ngelihat banyak banget nih prestasinya, tapi mereka sebenarnya nggak tahu tuh berapa kali kita gagal di belakangnya ya. Berapa kali kita jatuh kegagalan, bahkan kayaknya aku gak cocok deh ikut lomba, sampai berpikiran seperti itu. Nah berapa kali kita melawan pikiran-pikiran seperti itu, tapi nyatanya itu bukan hasil yang sangat singkat ya teman-teman. Itu hasil dari jerih payah dan juga kerja keras gitu. Dan untuk aku sendiri itu aku lebih banyak awalnya lomba di Olimpiade Ekonomi Islam, karena awalnya aku memang anak Olimpiade dari SMA ya. Di Olimpiade itu ngerjain soal sama aku ngerjain study case. Nah mulai masuk ke semester 4, 5 itu aku mulai masuk ke dunia karya tulis ilmiah gitu. Aku banyak mendalami kepenulisan baik itu esai maupun KTI. Nah tapi kadang ya di sela-sela aku mencoba untuk belajar bisnis plan juga gitu. Dan nyatanya emang seseru itu untuk lomba, dan semenyenangkan itu kalau kita bisa menang. Tapi intinya proses teman-teman, proses dari kalian yang awalnya belajar untuk bisa menang. Nah itu kan yang harus kalian nikmati dan coba kalian senangi gitu. Jadi bukan cuma hasilnya doang. Kalau dari aku berapa ya? Berapa? 20? 20 tambah 20 berapa? Oh, 20 tambah 20. Enggak, sama 20-an juga sih. 20-an juga ya. Kuliah. Sebenarnya izin nama sedikit juga ya. Nah, sebenarnya dari perlomba-perlomba yang kita ikuti sebenarnya ini yang paling utama adalah pembelajarannya adalah bagaimana kita mengaplikasikan ilmu yang di kelas tadi itu kita lombakan, kita kenalin ke orang lain. Ini yang paling utama, karena teori saja itu nggak bakal cukup, ya nggak sih ya? Nah, ketika kita mempraktekkan teori tadi ke lomba-lomba tadi, nah kita bisa lebih terasa lebih bagaimana kita mengaplikasikan ilmu tadi, dan ini kita bisa coba berinovasi hal-hal lainnya. Ini yang paling utama. Itu sih yang bisa aku tambahin. Pengembangan lah ya. Oke, menarik banget ya. Dari Kak Fazil berarti fokusnya di Olim, karena emang dari Manice dulu ya, sebelumnya sudah ikut KSM. Ya gak apa-apa, promosi juga gak apa-apa. Tapi memang keren Manice. Kemudian tadi di KTI juga. Gimana Kak Sarul? Aku juga, kita anak sama-sama. Oh sama-sama dari madrasah? Tapi kalau dia Manice, kalau aku negeri. Oke, berarti sama-sama madrasah ya kita? Ya anak mana harus bisa. Mau nyanyi Mars Madrasah? Enggak ya, enggak usah ya. Lama ntar. Oke. Menarik ya. Jadi tadi banyak banget teman-teman prestasi yang didapatkan. Itu yang tampak ya teman-teman ya. Yang ditampakkan 20-an, yang enggak ditampakkan enggak tahu gitu. Tapi intinya poin yang bisa kita ambil bahwa terus berusaha. Jangan misalkan gagal sekali langsung berhenti, langsung nyerah, langsung putus asa. Enggak kayak gitu konsepnya. Karena yang namanya perlombaan itu pasti ada menang kalah.
Dan tinggal ditingkatkan aja evaluasi dari perlombaan yang sudah jalani, kemudian apa sih yang kurang ditingkatkan. Dan betul tadi yang kata Kak Sahrul, di setiap perlombaan pasti bakal ada pembelajaran yang bisa diambil seperti itu, baik itu dari segi teknis maupun non teknis. Nah, kira-kira tips and trick yang bisa di-share apa nih kakak-kakak sekalian untuk berprestasi? Misalkan apa kayak gitu tipsnya yang taktis ya, jangan yang teoritis, biar teman-teman bisa mempraktikkan gitu tips-tips yang kakak-kakak lakukan selama mengikuti perlombaan. Dan mungkin apa sih wadah yang kakak-kakak ini tempati gitu supaya sehingga bisa menyala ini ya, menyala abangku gitu. Gimana teman-teman? Gitu ya. Silakan. Aku duluan ya. Ini buat teman-teman ya. Sebenarnya ini paling cepat ini. Tips paling cepat itu adalah lomba dengan orang yang sudah jago. Oke. Betul ya? Lomba dengan orang yang sudah jago. Tapi ya, selama lomba itu kita bukan cuma numpang menang doang. Kita bukan cuma numpang nama doang. Ya, ada bentuk kita mencoba mempelajari apa yang orang yang jago itu bagaimana cara dia lomba gitu. Jadi kita mencoba mempelajari, kita coba nyerap bagaimana cara dia sih bisa menang lomba gitu ya. Nah, ada proses pembelajaran di sana, sama kayak Sahrul tadi. Nah, itu cara cepat sih sebenarnya. Cuman ya kalau kalian lebih ingin mengimprove kalian lebih banyak lagi, ya lombanya sendiri-sendiri. Dan sebenarnya agak sulit ya gitu, karena kalau kita mau ngajak orang lomba jago, ya kita pun harus ada kualitas yang sama kayak dia. Ya, punya skill apa misalkan. Skill apa gitu. Nah, kalau memang mulai dari awal, ya menurutku yang paling penting adalah mindset, di mana kita pasti gagal ya, Bang. Oke. Memang ada sebagian kecil orang yang bisa langsung menang gitu ya. Memang first time langsung first win gitu ya. Iya, first win. Nah, itu namanya rezeki ya. Cuman ya punyalah mindset di mana kita dalam proses belajar, kita dalam proses untuk meningkatkan diri kita, dan kita target itu bukan hasil. Jadi ya, target kita adalah untuk belajar, mempelajari apa aja sih yang dibutuhkan saat lomba gitu. Karena dari awal kayak kepenulisanku jelek awalnya gitu ya. Aku belajar, oh ini teoritis banget nih. Ini kayak makalah biasa, makalah kelas awalnya lomba. Terus ditingkatkan, oh inovasi harusnya kayak gini gitu. Tingkatkan lagi, oh dari judul ini udah salah nih. Perbaiki judulnya dengan baik gitu. Carilah judul yang bisa menjual, membranding. Yang bisa menarik ya. Dari judul perbaiki struktur lagi, mulai dari latar belakang harus apa, terus nanti isinya harus ada potensi sebagai titik balik, terus nanti permasalahan atau urgensi dari inovasi kalian apa, dan itu dipelajari gitu selama kita berlomba. Nah makanya dan bahkan setelah menang pun kita pun dalam proses belajar juga ya teman-teman ya. Betul. Jadi niatkan kita lomba itu untuk belajar, untuk meningkatkan diri, karena pada akhirnya kita berlomba itu adalah melihat value dari diri kita gitu. Kamu punya nilai gak? Kamu punya kualitas gak? Gitu. Itu kalau dari aku. Oke, jadi tipsnya menarik ya tadi, numpang ke cutting itu juga itu yang aku lakukan juga ketika awal-awal, dan itu memang sangat worth it banget teman-teman. Tapi ya itu harus ada yang kita bisa beri gitu. Jadi misalkan kita punya minimal kemampuan untuk administrasi, kemudian misalkan punya soft skill di editing dan sebagainya. Jadi ada sesuatu yang bisa kita tawarkan juga gitu akhirnya pada rekan kita gitu. Nah, kalau dari Kak Sahrul gimana nih tipsnya? Iya, oke. Mungkin tambahan dari Fazil juga sedikit ya. Sebenarnya yang pertanyaan juga bisa menjawab sebenarnya. Oke. Karena yang nanya ini juga pemenang timnas, kalau masuk timnas tahun ini gitu ya. Benar. Nah, sebenarnya dia lebih jago sebenarnya, tapi aku coba menambahkan juga ya. Nah, jadi gini, betul kata Fazil tadi, mungkin kalau misal mau cepat menang, ya udah lomba sama cutting. Tapi itu yang paling, kalau pengen cepat menang. Tapi yang menjadi hal utama di sini adalah ini ya. Aku sering jumpain teman-teman, ayo lomba ya, tapi harus menang. Aku nggak menang gitu. Pernah kayak gitu diajak teman gitu. Ya aku bilang gini, kita nggak bisa mengupayakan bisa menang, tapi ini terlebih kita jadi pengalaman utama kamu, jadi pengalaman utamaku juga gitu ya. Jadi kita nggak bisa menerapkan kita harus menang, nggak bisa gitu, nggak bisa. Karena yang paling utama kita coba pelajari dulu bagaimana taktis teman-teman tim yang lain lomba. Strateginya apa, itu kita bisa pelajaran. Curi-curi lah ya. Iya, curi-curi ilmu, itu yang paling utama. Betul. Nah, trik dan tipsnya yang paling utama adalah sini kita cari teman-teman yang berpengalaman udah lomba sebelumnya kalau mau cepat itu. Yang kedua adalah entah dari cutting atau dari teman yang lainnya juga nggak masalah. Yang kedua itu adalah ini, kita kenalin dulu, ini kita lomba apa sekarang. Misalnya business plan ini butuh orang yang mahir editing,
butuh orang yang Latar jago belakang, editing, ya. Keuangan, butuh orang yang mahir keuangan, sama butuh orang yang bisa berinovasi lebih. Ya, Ini yang betul. paling utama. Nah, misalnya kita lomba sama cutting, boleh ke lomba sama cutting, tapi jangan jadi beban gitu. Ya. Kita harus bisa berinovasi gitu, kasih potensi. Kita bisa jadi pimpinan kelompok sendiri juga nggak masalah. Yang penting kita menjiwai ataupun memiliki kemampuan itu yang paling utama gitu. Karena jangan hanya numpang nama, tapi juga kita harus berkontribusi dalamnya. Ini paling utama teman-teman. Karena banyak sekali teman-teman yang lain malah pengen menang tapi nggak mau kalah gitu. Oke, ya. Ini yang paling utama itu sih. Mindset yang paling utama. Ketika mindset kita udah baik, pasti nanti insya Allah hasil akan baik juga. Ini. Oke. Tambahan. Iya. Mungkin bagi teman-teman yang merasa tidak punya skill yang bagus untuk lomba gitu, editing kurang, public speakingnya dia merasa masih kurang, terus penulisan juga gak terlalu jago. Nah, sebenarnya gak apa-apa teman-teman, asalkan ada kemauan. Ya. Kemauan untuk memulai, kemauan untuk bekerja keras, dan Effort, kemauan ya. untuk evaluasi lagi gitu. Izin menambahkan juga mungkin satu pertanyaan tadi yang belum kejawab ya, soal lembaga yang bisa kita untuk untuk bisa belajar Setuju nih. juga Iya. aktif di lombaan. Salah satunya nih penyelenggara sendiri juga, karena KCCS FEPB ini punya berbagai program kerja ya. Salah satunya nih kepala departemen sendiri yang bertanya, karena dia punya program sendiri, yaitu apa tadi namanya pelatihan ceria. Ceria ini Betul. kan ada pelatihan perlombaan entah itu di bidang business plan, KTI atau olim. Itu ada pelatihannya setiap 2 minggu sekali ya masalah. Ya, rutin Setiap dilakukan. rutin gitu. Nah, ini teman-teman bisa join juga di sini juga sebagai lembaga kita untuk berkarya, belajar, dan bisa memberikan ilmu yang kita miliki di sini. Nah, ini lembaga yang salah satu yang aku dapati gitu, karena emang aku banyak belajar dari CS dari tahun 2023 sampai sekarang ini. Kita gak bakal jadi duta, gak bakal berprestasi kalau Iya. tanpa CS sebenarnya. Iya, karena orang-orang CS ini cukup banyak ya kan ya, ada yang berprestasi jadi ikut student exchange, juara di Macem-macem tingkat lah internasional. prestasinya. Banyak sekali, lingkungan sangat sportif Duta banget. ada macam-macam, banyak banget, betul banget. Ada yang masuk PIMNAS kayak yang tanya tadi. Masya Allah. Banyak banget lingkungannya cukup positif. Jadi teman-teman, CS ini salah satu lembaga yang bisa kita arungi lah, manfaatkan lah. Jadi jangan lupa masuk CS guys. Nah, Sepakat. cocok. Itu dia poin kita pada podcast hari ini. Enggak. Jadi sebetulnya banyak ya hal-hal yang bisa didapat, dan itu tadi bukan hanya sekedar promosi, teman-teman. Jadi ya memang ada unsur promosi, tapi ini real yang kami rasakan, aku juga pribadi rasakan, bahwa sebelum masuk, ya bukan karena CS doang sih pastinya, cuman salah satu yang kontributif itu CS, dan itu sangat mengubah hidup seperti itu. Ini real, serius. Oke, kita nggak lama lagi kakak sekalian bakal menyelesaikan sesi podcast pada kesempatan kali ini. Terakhir, ini ada hal yang menurutku penting banget. Jadi sebagai penutup ini penting untuk aku tanyakan dan perlu disampaikan kepada para penonton. Jadi sebagai duta inspirasi dan juga duta literasi ekonomi syariah, apa pesan utama yang ingin kakak-kakak sekalian sampaikan kepada para penonton dalam hal apapun itu, dalam hal misalkan secara nilai-nilai atau pesan apapun yang sekiranya bisa dibawa pulang oleh penonton sehingga bisa diterapkan di kehidupan sehari-harinya. Silakan kakak-kakak sekalian. Ya termasuk sebagai closing statement lah ini istilahnya. Aku dulu aja. Oh enggak ya? Ya silakan, jangan berantem gitu dong. Aku dulu ada. Nah, pertama aku berbicara sebagai duta literasi teman-teman. Mendakwahkan, mensiarkan maupun mencoba meningkatkan pemahaman ekonomi Islam kepada masyarakat luas itu sebenarnya bukan tugas duta doang. Ya. Dan terutama kepada teman-teman kader KSI lain, kader mahasiswa ekonomi Islam, kader ekonomi Rabbani, ya kalian punya tugas, kalian punya peran di mana kalian pun ilmu yang kalian dapatkan, iya itu kalian berikan kepada masyarakat, kalian dakwahkan kepada masyarakat luas. Jadi bukan cuma tugas Diri duta. sendiri. Ya, duta ini sebagai branding dan promosi ekonomi Islam aja gitu. Tapi tugas mendakwahkan itu adalah tugas kita semua, terutama bagi kader-kader KSI, kader-kader FOSI dan mahasiswa ekonomi Islam. Dan juga ekonomi Islam perlu kita sadari itu belum sempurna. Dan ini menjadi selalu aku tekankan ya di CS, di FOSI dan di forum-forum lainnya mengenai ekonomi Islam. Aku tekankan bahwasanya ekonomi Islam itu belum sempurna. Ya. Tapi memang perlu ada kritisasi, perlu ada tanggapan. Untuk apa? Untuk Peningkatan. upaya perbaikan, untuk upaya peningkatan ya, improvement dari ekonomi Islam. Bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menyalahkan, tapi upaya untuk perbaikan ekonomi Islam itu sendiri itu. Dan tadi sebagai duta ini sebagai salah satu cara kita meningkatkan prestasi teman-teman ya. Mulailah
terlebih dahulu teman-teman hidup jangan terlalu terfokus pada hasil karena pada akhirnya kan hasil ada milik Tuhan. Kewajiban kita sebagai hambanya adalah berusaha. Kewajiban kita sebagai hambanya adalah ikhtiar. Dan kita sama sekali tidak ditugaskan untuk memikirkan hasilnya seperti apa. Dan setelah berusaha ya kembali kepada Allah. Ya tawakal kepada Allah. Kembali hasilnya itu biarkan Allah yang nanti menentukan. Itu dari aku. Oke, terima kasih Kak Fazil. Silakan dilanjutkan Kak Syahrul. Iya, mungkin untuk pesan ke teman-teman semuanya yang di sini ya, jangan takut untuk kalah, jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk mencapai hal yang sudah kita capai. Jadi terus melakukan peningkatan, jangan kita harus improvement juga. Jadi jangan hanya gampang puas ya. Gitu, jangan gampang puas. Yeah. Nah, aku tuh selalu pegang American Dreams. American Dreams adalah orang-orang Amerika yang punya prinsip ketika kita berusaha kita bakal dapatkan, kita punya porsi sukses masing-masing gitu. Namun kita juga punya Indonesian Dreams. Jadi Soekarno mengatakan bahwa bercita-citalah setinggi-tingginya maka kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu Indonesian Dreams ya gitu. Jadi kita usaha dulu apapun hasilnya, mau kita gagal, mau sukses, mau berhasil, itu terakhir banget gitu. Yang penting berani mencoba gitu. Ini kalau teman-teman tanamkan gitu ya. Karena nggak ada yang instan, nggak ada yang langsung jadi ya. Iya, semuanya instan aja harus direbus dulu ya. Betul. Lebih bagusnya gitu. Jadi nggak ada yang instan semuanya. Jadi harus ada effort dari diri sendiri gitu. Jadi itu. Jadi mimpikan, ya habis mimpikan kita rencanakan, kita lakukan konsisten. Itu intinya. Kalau kita konsisten, insya Allah apapun yang kita rencanakan pasti bakal hasilnya pasti positif insya Allah. Apapun hasilnya. Begitu kan yang bisa aku sampaikan. Oke, mimpikan, rencanakan, eksekusi dan konsisten ya. Ya, betul. Keren banget, itu dicatat juga teman-teman. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian atas closing statementnya. Menarik sekali hal-hal yang sudah kita perbincangkan selama kurang lebih sejam ke belakang tadi. Semoga apa yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini bisa memberikan banyak manfaat untuk para penonton. Dan nggak cuma penonton juga, ya juga untuk kita selaku yang membahas pada pagi hari. Semoga ya bisa mengambil insight-insight lain gitu yang mungkin belum dimiliki sebelumnya sebagai tambahan bekal mengarungi kehidupan yang selanjutnya seperti itu. Oke, menarik sekali teman-teman narasumber kita pada kesempatan kali ini, dan sebenarnya banyak ya yang masih pengen ditanyakan, yang pengen digali-gali lagi kepada narasumber-narasumber kita karena keren-keren semuanya. Dan ini kan karena super sibuk akhirnya susah gitu untuk dapetin waktu. Mumpung ini dapat waktunya, tapi waktunya terbatas juga. Jadi kita perlu cukupkan podcast pada kesempatan kali ini karena keterbatasan waktu. Jadi sekali lagi aku mau ucapin terima kasih banyak ke Kak Fazil dan Kak Syahrul yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan, yang mewakili Duta Inspirasi Sumatera Utara dan juga Duta Ekonomi Syariah FOSE Nasional 2024. Aku Muhammad Rohem Barier selaku MC undur diri dan terima kasih. Mohon maaf juga kalau misalkan ada salah kata. Terakhir aku ada pantun nih teman-teman. Bisa dicakapkan ya? Bisa. Oke. Belum. Pagi hari menanam padi. Cakep. Sore tiba mekar berseri. Cakep. Teruslah belajar dan berprestasi demi masa depan kita nanti. And see you in the next episode of Podcast Clear X Ceria 2024. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.